Nama Williams F1 Team memang tidak ketinggalan dalam kiprahnya di ajang F1 yang sangat cemerlang, terutama pada tahun 90-an. Tetapi pada saat tahun 90-an akhir, yaitu 98 dan 99, Williams ini sangat-sangat drop karena ada beberapa faktor yang membuat Williams ini menjadi drop. Mau tahu apa aja? Kita lihat apa saja yang membuat Williams drop di tahun 98 dan 99. Halo everyone, welcome back to Jersey F1. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, kenapa gue nggak nampilin muka? Karena ya, I think that's a bad idea untuk gue sendiri dan mungkin YouTube gue sepi ya. Karena gue ramenya saat gue tidak menampilkan muka karena hanya menampilkan gambar ataupun video. Nah, jadi untuk konten selanjutnya terhitung sejak hari ini, gue membahasnya tidak pakai muka lagi karena ya tadi. Sekarang gue akan menjelasin pakai gambar ataupun video lain dan sebagainya. Oke, Williams ini dibentuk oleh mendiang Sir Frank Williams pada tahun 1977. Williams ini memang awalnya tim yang sangat buruk, tetapi pada tahun 80-an Williams mulai bangkit lagi dan meraih gelar juara dunia pertamanya bersama Alan Jones, yaitu pembalap asal Australia. Nah, Williams ini sangat-sangat cemerlang pada tahun 80-90-an, tetapi pada era 90-an akhir, yaitu 98-99, Williams memang agak drop karena beberapa faktor yang bisa menyebabkan Williams ini bisa terjun bebas ke tim yang kelas bawahan, seperti contohnya Minardi, Sauber, Tyrrell, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, gue akan membahas 3 faktor apa saja yang membuat Williams drop pada tahun 98 sampai 99. Nah, yang pertama, perginya Renault sebagai supplier mesin Williams. Nah, kita flashback dulu dikit. Williams meraih gelar kesuksesannya bersama Renault selaku supplier mesinnya dari tahun 1990-an. Nah, awal tahun 90-an mereka mulai menggoyah dominasi Ayrton Senna di tim McLaren Honda dan akhirnya bisa meraih gelar juara dunia pada tahun 1992 bersama Nigel Mansell. Nah, tahun berikutnya 1993 bisa meraih gelar juara dunia lagi bersama Alain Prost setelah Nigel Mansell pindah ke IndyCar, yaitu kart dulunya, namanya kart. Nah, digantikan oleh Alain Prost menjuarai tahun 1993. Nah, pada tahun 1994 yang kita tahu Ayrton Senna memasuki tim tersebut tetapi hanya 3 kali balapan setelah akhirnya meninggal dunia karena crash yang sangat parah di GP Imola 1994. Dan alhasil Senna diganti oleh test drivernya Williams, yaitu David Coulthard menemani Damon Hill. Nah, tetapi Williams tidak mendapat gelar juara dunia pembalap, melainkan juara dunia konstruktor pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 95 masih memakai mesin Renault, tetapi dia kalah bersama tim Benetton yang dikendarai oleh Michael Schumacher. Itu adalah masa jaya-jayanya Michael Schumacher ya. Kemudian pada tahun 96 Williams bisa balik lagi menjuarai juara dunia pembalap dan juga konstruktor pada tahun 96 bersama Damon Hill. Kemudian tahun terakhir 1997 Williams berhasil meraih gelar juara dunia lagi bersama Jacques Villeneuve setelah Michael Schumacher didiskualifikasi karena menabrak bagian belakang dari Jacques Villeneuve di GP Jerez Spanyol 1997. Hasil Michael Schumacher didiskualifikasi dan otomatis Jacques Villeneuve dinobatkan sebagai juara dunia F1 tahun 1997. Nah, pada saat itu Renault malah cabut dari Williams karena Renault ini mulai fokus sebagai tim konstruktor. Nah, yang akan turun di 2000-an ya, mungkin 2000-an. Nah, jadi Williams ini menggunakan mesin yang seadanya banget, tapi di rebadge. Jadi mesinnya yaitu Mecachrome dan Supertech pada tahun 98 sampai 99. Yang hasil membuat Williams itu menjadi sangat-sangat drop dan bisa hanya bersaing di papan tengah maupun papan belakang. Seringnya sih papan belakang ya, karena yang mesinnya yang memang tidak reliable karena mesin bekas dan bukan mesin baru gitu. Nah, mesin ini cuma di rebadge saja dari yang namanya Renault jadi Mecachrome dan Supertech. Nah, jadi seperti itu kenapa yang faktor pertama Williams jadi drop adalah perginya supplier mesin Renault. Oke, yang kedua adalah perginya Rothmans sebagai sponsor utama Williams. Kita flashback dulu dikit. Rothmans ini merupakan sponsor yaitu berupa rokok ya, rokok asal Inggris. Nah, Rothmans ini memulai debutnya bersama Williams F1 Team pada tahun 1994. Nah, musim 1994 ini musim yang sangat identik dengan Ayrton Senna karena kita tahu mendiang Ayrton Senna meninggal pada saat GP Imola tahun 1994 karena kecelakaan hebat.
yang mengakibatkannya dia mengalami cedera kepala yang serius, dan akhirnya Senna dinyatakan meninggal 3 jam setelah balapan. Nah, dan akhirnya Senna diganti oleh test driver Williams, yaitu David Coulthard yang atau kita sapa DC ya. Nah, jadi Rothmans ini memulai debutnya ya sangat buruk juga, tetapi pada saat pertengahan menjadi bagus-bagusnya. Nah, saat sampai di tahun 1997, Rothmans menyudahi kontraknya bersama Williams dan memperkenalkan sponsor baru, yaitu anak perusahaan mereka, yaitu Winfield. Sama rokok juga, tapi Winfield ini masih kurang populer ya. Nah, karena memang perusahaan ini masih terdengar asing bagi pembalap-pembalap maupun para fans. Nah, jadi kita tahu seragam identik Williams pada saat zamannya Rothmans, yaitu biru putih, menghilang dan akhirnya diganti oleh merah putih. Nah, saat disponsori oleh Winfield, Williams ini sangat-sangat kedodoran dan hanya bisa bersaing di papan tengah ataupun papan belakang, dan hanya bisa mentok finish paling ke 7, ke 8, dan itu regulasi poin itu masih tidak sama dengan sekarang, yaitu regulasi P5 itu masih dapat 1 poin, dan sekarang P5 itu 10 poin ya kalau nggak salah, dan P6 ke belakang sampai P10 sampai seterusnya 0 poin, beda sama sekarang. Nah, jadi Williams ini hanya sampai finish ke 5 saja di klasemen, dan pembalapnya itu Jacques Villeneuve dan Heinz-Harald Frentzen. Sampai tahun 99 juga masih sponsor Winfield, sama saja, hanya 3 kali podium di seluruh balapan, sama seperti 98 juga, 3 kali podium saja, dan tidak pernah menang sama sekali. Nah, karena tidak pernah menang karena mobilnya ini memang sangat tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh FIA. Nah, jadi mobilnya memang sangat kedor-doran, apalagi mesinnya sangat tidak reliable karena mesin bekas gitu. Nah, by the way, meskipun mobilnya tidak reliable, tetapi dari segi suara mesinnya memang sangat-sangat mantap sekali untuk didengar ya. Coba lu dengerin ini mobilnya, suaranya enak banget, serius. Nah, yang ketiga adalah perginya Adrian Newey, yaitu perancang mobil Williams, ke rival tim beratnya Williams, yaitu McLaren. Nah, siapakah Adrian Newey ini? Adrian Newey adalah salah satu perancang mobil yang sangat jenius yang sekarang bekerja di Red Bull Racing. Nah, pada saat di tim Williams, Adrian Newey ini memperkenalkan mobil-mobil yang sangat-sangat canggih, terutama pada tahun 1993 dan 92 ya. Nah, Adrian Newey memperkenalkan active suspension, yaitu suspensi aktif yang akan bergerak dimanapun dan kapanpun pada saat mobil itu sedang berjalan. Nah, jadi mobil itu tidak gampang oversteer, understeer, dan lain sebagainya. Kemudian pada 93 lebih canggih lagi, ada transmisi CVT, terus ada ABS, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 97, Adrian Newey tiba-tiba pindah ke McLaren karena merasa tidak enak di Williams, karena merasa seperti dianaktirikan seperti itu. Adrian Newey ini pindah karena pada saat Williams ingin mencari driver baru, yaitu Jacques Villeneuve. Nah, prinsipalnya itu Sir Frank Williams dan Sir Patrick Head tidak bilang-bilang dulu ke Adrian Newey ada pembalap baru. Otomatis Adrian Newey merasa kesel, dan akhirnya Adrian Newey memutuskan untuk pindah ke McLaren, yaitu notabene adalah rival seberatnya Williams pada tahun 1997. Adrian Newey pertama bekerja di McLaren itu memang sangat tidak memungkinkan baik ya, tidak memungkinkan. Nah, jadi pada tahun 98 akhirnya McLaren bisa meraih juara dunia. Sementara Williams kalah tanpa Adrian Newey, dan mobilnya juga sangat-sangat tidak reliable, kedodoran, bahkan tidak mampu meraih juara dunia ataupun juara konstruktor pada saat itu. Nah, jadi Williams itu cuma hanya mentok di baris tengah aja, bahkan baris belakang. Jadi Adrian Newey itu memang sangat dibutuhkan sebetulnya oleh Williams, tetapi karena Adrian Newey-nya sudah tidak mau lagi bekerja di Williams, otomatis dia akhirnya pindah ke rival beratnya, yaitu McLaren. Well guys, I think this is the end of the explanation. Ini adalah akhir dari penjelasan gue tentang apa aja sih faktor kemunduran Williams di tahun 98 dan 99. Sebenarnya ada banyak sih faktor-faktor lain, tetapi gue hanya bisa menjelaskan itu ya, mohon maaf. Dan juga Williams ini sebenarnya juga sudah bangkit lagi di tahun-tahun sekarang. Nah, mudah-mudahan kita bisa lihat 2021 Williams sudah bangkit lagi dan bisa bersaing di papan tengah.
Dan mudah-mudahan di tahun 2022 bisa bersaing lagi di papan atas bersama McLaren, Mercedes, dan Ferrari. Dan itu saja dari gue. Pesan gue satu, COVID sedang naik, jangan lupa protokol kesehatan selalu ditaati, jangan sampai dilanggar. Okay? This is the end of the video. I hope you guys like the video. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you next time, guys, and goodbye.